Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di media pembelajaran matematika. Perkenalkan kelompok kami, Resti Oktaviani dengan NIM 2118170041 dan Vina Nuryani dengan NIM 2118170025. Kami dari kelas 3A Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang relasi dan fungsi untuk kelas 8 SMP sederajat. Relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Kita sering menyebutnya sebagai hubungan. Contoh, ada 4 orang anak, Eko, Rina, Tono, dan Dika. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Hasilnya sebagai berikut. Eko menyukai warna merah, Rina menyukai warna hitam, Tono menyukai warna merah, Dika menyukai warna biru. Dari hasil uraian terdapat 2 buah himpunan. Pertama adalah himpunan anak, kita sebut dengan A, dan himpunan warna, kita sebut dengan B. Hubungan antara A dan B digambarkan seperti ilustrasi ini. Eko dihubungkan ke merah, Rina dihubungkan ke hitam, Tono dihubungkan ke merah, dan Dika dihubungkan ke biru. Kesimpulannya, relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah suka dengan warna. Eko dipasangkan dengan merah karena Eko suka dengan warna merah. Rina dipasangkan dengan warna hitam karena Rina menyukai warna hitam, dan seterusnya. Sehingga dapat ditarik definisi relasi antara 2 himpunan. Contoh himpunan A dengan himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Menuliskan sebuah relasi. Hubungan atau relasi antara 2 himpunan dapat dituliskan atau dinyatakan menggunakan 3 buah cara. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, diagram Kartesius. Diagram panah. Perhatikan gambar ini. Relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Karena penggambarannya menggunakan bentuk panah, maka disebut dengan diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Sebuah relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan pasangan berurutan. Artinya, kita memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Menyatakan relasinya dengan pasangan berurutan sebagai berikut. Eko, merah, Rina hitam, Tono merah, Dika biru. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan X, Y dengan X elemen A dan Y elemen B. Yang ketiga, diagram Kartesius. Relasi antara 2 himpunan dapat dinyatakan ke dalam pasangan berurutan yang kemudian dituangkan dalam dot atau titik-titik dalam diagram Kartesius. Contoh dari relasi suka dengan warna, Eko menyukai warna merah, Rina menyukai warna hitam, Tono menyukai warna merah, dan Dika menyukai warna biru adalah sebagai berikut. Eko ke merah diberi dot. Kemudian Rina ke hitam diberi dot. Kemudian Tono ke merah diberi dot, dan Dika
ke biru diberikan dot. Fungsi. Fungsi dikenal juga istilah pemetaan. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Dari gambar itu terdapat dua himpunan, yaitu himpunan P, Ali, Budi, Charlie, Doni, Eka, dan himpunan Q, A, B, O, AB. Setiap orang dalam himpunan P dipasangkan tepat dengan satu golongan darah yang merupakan anggota himpunan Q. Bentuk relasi yang seperti inilah yang disebut dengan fungsi. Jadi, definisi fungsi atau pemetaan adalah hubungan atau relasi spesifik yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Domain, kodomain, dan rank fungsi. Dalam materi fungsi dikenal istilah domain, kodomain, dan juga rank fungsi. Perhatikan gambar ini. Dari diagram panah tersebut, himpunan A atau himpunan daerah asal disebut dengan domain. Himpunan B yang merupakan daerah kawan disebut dengan kodomain. Sedangkan anggota daerah kawan yang merupakan hasil dari pemetaan disebut dengan daerah hasil atau rank fungsi. Jadi dari diagram panah di atas dapat disimpulkan domainnya adalah A 1, 2, 3. Kodomainnya yaitu B 1, 2, 3, 4. Sementara rank hasil 2, 3, 4. Grafik fungsi. Grafik fungsi adalah grafik yang menggambarkan bentuk suatu fungsi dalam diagram Kartesius. Grafik ini diperoleh dengan menghubungkan noktah-noktah yang merupakan pasangan berurutan antara daerah asal sumbu X dan daerah hasil sumbu Y. Menghitung nilai dari sebuah fungsi. Yang pertama, notasi fungsi. Sebuah fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, I, dan sebagainya. Pada fungsi G yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan Gx. Misal, ada fungsi f yang memetakan A ke B dengan aturan fungsi di mana x dipetakan ke 2x ditambah 2. Dari notasi fungsi tersebut, x merupakan anggota domain. Fungsi f yang memetakan x ke 2x ditambah 2. Jadi untuk daerah bayangan x oleh fungsi f adalah 2x ditambah 2. Kita dapat menotasikannya dengan fx sama dengan 2x ditambah 2. Untuk kesimpulannya, jika fungsi f di mana x dipetakan ke ax ditambah b dengan x anggota domain f, maka rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax ditambah b. Yang kedua, menghitung nilai dari sebuah fungsi. Langsung ke contoh soal. Diketahui fungsi f di mana x dipetakan ke 2x dikurangi 2 dengan x anggota bilangan bulat. Tentukan nilai dari f3 atau x-nya adalah 3. Untuk fungsi f
di mana X dipetakan ke 2X dikurangi 2 dapat dinotasikan dengan Fx sama dengan 2X dikurangi 2. Kemudian kita substitusikan X-nya 3. F3 sama dengan 2 kali 3 dikurangi 2. Didapat 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Yang ketiga, menentukan rumus sebuah fungsi. Sebuah fungsi dapat ditemukan rumusnya apabila ada nilai atau data yang diketahui. Kemudian dengan menggunakan aljabar, bisa dengan mudah kita menemukan rumus dari fungsi tersebut. Langsung ke contoh soal. Fungsi G yang berlaku pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus Gx sama dengan Ax ditambah B dengan A dan B adalah bilangan bulat. Jika G negatif 2 sama dengan negatif 4 dan G1 sama dengan 5, tentukan A nilai dari A dan B. B rumus fungsi. C G negatif 3. Untuk menentukan nilai A dan B, diketahui tadi G negatif 2 sama dengan negatif 4. Kemudian G1 sama dengan 5. Nah, kita masukkan dari yang diketahui ini ke dalam rumus. Gx sama dengan Ax ditambah B. Sehingga didapat Gx-nya menjadi negatif 4. Kemudian diketahui lagi X-nya kan negatif 2, sehingga didapat negatif 4 sama dengan negatif 2A ditambah B. Hasilnya B sama dengan 2A dikurangi 4. Nah, ini untuk persamaan 1. Kemudian yang kedua, G1 sama dengan 5. Nah, kita masukkan lagi ke dalam rumus. Sehingga didapat 5 sama dengan A ditambah B. Nah, ini menjadi persamaan yang kedua. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, kan tadi sudah diketahui untuk persamaan 2-nya 5 sama dengan A tambah B. Kemudian untuk persamaan 1-nya B sama dengan 2A dikurangi 4. Nah, kita masukkan persamaan 1 yang B sama dengan 2A dikurangi 4 ke dalam persamaan yang kedua. Sehingga didapat 5 sama dengan A ditambah 2A dikurangi 4. Hasilnya 5 ditambah 4 sama dengan A ditambah 2. Sehingga didapat 9 sama dengan 3A. Kemudian 9 dibagi 3, 3 sama dengan A. Nah, untuk kan ini sudah diketahui nilai A-nya, kemudian kita mencari nilai B. Ini kita akan substitusikan ke persamaan 1. B sama dengan 2A dikurangi 4. B sama dengan 2. A-nya kan tadi sudah diketahui yaitu 3 dikurangi 4. Sama dengan 2. Jadi nilai B-nya telah diketahui yaitu 2. Kesimpulannya, nilai A-nya adalah 3 dan nilai B-nya adalah 2. Kemudian kita selesaikan yang B, rumus fungsi. Kan tadi sudah didapat A-nya adalah 3 dan B-nya 2. Jadi rumus fungsinya adalah Gx sama dengan 3x ditambah 2. Untuk soal yang C, G negatif 3. Tadi kan sudah diketahui rumusnya yaitu Gx sama dengan 3x ditambah 2. Kita substitusikan x-nya menjadi negatif 3. G negatif 3 sama dengan 3 dikali negatif 3 ditambah 2. Sehingga hasilnya negatif 7. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih untuk yang telah menonton.
Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Semoga video yang tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.